Oke, semangat pagi. Terima kasih sudah bergabung di channel saya, Esron Ricardo Nenggolan, bersama saya sendiri. Pada Golan Education kali ini, kita akan membahas lanjutan pembelajaran video sebelumnya, yaitu mengenai pembuatan atau pemodelan sistem ya, dengan menggunakan UML. Baik, kali ini kita akan lanjut materi kita, di mana kemarin kita sudah belajar membuat use case, activity, dan juga sequence. Oke ya, dan hari ini akan kita lanjut dengan diagram lainnya seperti class diagram, deployment gitu ya, dan komponen diagram. Oke, tetap setia di channel saya, dukung saya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik subscribe-nya ya. Yang tombol merah diklik supaya dia berubah menjadi padam gitu ya, menjadi warna coklat. Oke, baik. Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas like-nya, dan terima kasih atas komennya. Oke, bagi Anda yang belum menyaksikan pemodelan sistem dengan UML yang bagian pertama, silakan lihat di atas ini ya. Itu materi yang sebelumnya minggu lalu. Baik, kita lanjut. Materi kita yaitu tentang kelas diagram dari konsep pembelian atau pemesanan tiket kemarin gitu ya. Dimana kelas diagram itu adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna dalam UML, karena diagram tersebut secara jelas memetakan struktur elemen gitu ya. Jadi menjelaskan secara struktur elemen sistem tersebut dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, dan hubungan antar objek. Jadi dari sequence kemarin yang terbentuk ada kelas boundary, kelas entity gitu ya, kelas control, itu yang kita gambarkan ke dalam kelas diagram. Oke, nanti akan kita lihat bagaimana cara menggambarkannya. Oke ya. Di sini saya ingin menjelaskan secara teori dulu bahwa mendeskripsikan jenis objek itu adalah kelas diagram tadi dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terdapat di antara objek gitu ya. Nah, di sini juga nanti kelas diagram menunjukkan properti dan operasi sebuah kelas dan batasan-batasan yang terdiri dari hubungan antar objek. Oke, contoh kita lihat bentuknya seperti ini ya. Ini adalah properti daripada kelas diagram, di mana di sini properti ini adalah sebuah konsep tunggal, tetapi tampak seperti dua notasi yang berbeda, atribut dan juga ada asosiasi gitu ya. Mewakili struktur dari sebuah kelas. Di sini ya, mewakili fitur-fitur struktural dari sebuah kelas gitu ya. Kelas di sini maksudnya adalah kelas yang ada kita buatkan di dalam sequence kemarin, yaitu di video sebelumnya, yaitu kelas boundary, kelas control, dan kelas entity. Nah, itu yang kita tarik nanti atau kita direct ke dalam sebuah kelas diagram. Nah, bentuknya seperti ini, persegi panjang, ada nama kelas, ada atribut. Atributnya ini yang kita gunakan, sedangkan metodenya itu adalah metode atau fungsional gitu ya, atau disebut kalau di bahasa pemrograman lainnya adalah fungsi atau prosedur gitu ya. Ini yang kita gunakan. Oke. Ini kelas diagram, ini atribut. Atribut itu adalah notasi yang mendeskripsikan properti dengan sebaris teks di dalam sebuah kotak kelas gitu ya. Misal seperti ini, atributnya adalah name gitu ya. Name di sini, propertinya adalah string. Tipenya adalah multiplicities. Di sini defaultnya adalah string gitu ya. Jadi nanti kan kita coba lihat seperti apa. Nah, di sini ada visibility. Jadi nanti sebuah atribut itu mempunyai visibility, artinya bisa dilakukan akses gitu ya. Aksesnya itu bisa dengan public atau dengan simbol plus, private gitu, minus, dan juga protected, di protect gitu ya, dengan crash seperti ini. Name-nya itu adalah nama atribut ini ya. Oke, tipe ini adalah batasannya. Oke, tipe ini adalah contohnya adalah batasan data yang bisa masuk. Contohnya kalau dia tipenya adalah char, berarti hanya karakter doang. Kalau dia misalnya integer, hanya integer saja. Atau kalau dia number, bisa angka gitu ya. Atau yang tipenya misalnya bisa desimal gitu ya, bisa dengan float atau misalnya number juga kalau di tabel gitu ya. Nah, ini itu namanya batasan. Jadi bagaimana sebuah variabel itu atau atribut itu nanti mempunyai nilai batasannya gitu ya dalam atribut. Contoh, kalau tulisannya misalnya atributnya nama, berarti nama itu adalah
terdiri dari hanya huruf saja, berarti bisa variabel karakter atau varchar gitu ya. Tapi kalau dia seperti misalnya umur gitu ya, 31 tahun misalnya gitu. Berarti apa? 31 itulah angka gitu, berarti bisa integer gitu ya. Seperti itu. Default value adalah nilai dari objek, propertinya string, ini tambahannya. Oke. Properti tambahan atau dia tipe datanya string tadi. Oke, itu untuk atribut. Kita lihat asosiasi dalam kelas diagram, ada asosiasi bagaimana antara kelas yang satu dengan yang kelas yang lainnya itu saling berhubungan, berarti digambarkan dengan asosiasi. Oke, ini nanti ada dua kelas ditarik dari kelas sumber kelas target. Nah, asosiasi itu adalah hubungan gitu ya. Nanti akan ada kita lihat seperti apa hubungannya. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah namanya asosiasi. Oke ya. Ini kelasnya, ini asosiasi garis ini. Oke, ini garis, garis. Ini asosiasi juga mempunyai makna masing-masing. Ini asosiasi biasa, ini mewarisi atau generalisasi gitu ya. Oke, nanti akan kita coba lihat bedanya di mana. Nah, ini adalah relasinya tadi ya. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya multiplicity. Oke ya. Merupakan indikasi tentang berapa banyak objek yang bisa berhubungan dengan objek lain. Jadi ada konsep multinya gitu ya, one to one, hanya satu ke satu, one atau nol ke satu, atau banyak atau lebih dari satu gitu ya. Nah ini multiplicity-nya. Oke, ada operasi, suatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah kelas. Operasi ini nanti adalah yang berada di kontrol biasanya. Kemarin kan kita membuat sequence, di kontrol itu kan ada seperti operasi get password gitu kemarin ya, set password gitu ya. Nah itu adalah operasi yang kita gunakan nantinya. Nah, ini relasi yang tadi, relasi pada kelas diagram, asosiasi tadi gitu ya. Ini asosiasi biasa. Oke. Umum, oke ya. Biasanya disertai dengan multiplicity. Ini asosiasi berarah, oke, ada arahnya. Oke, ada generalisasi, ini pewarisan. Oke ya, spesialisasi, pewarisan ya. Ada defensi, oke. Kebergantungan antar kelas. Jadi ada kebergantungan, ada agregasi dengan makna semua bagian atau part gitu ya. Nah, itu simbol-simbolnya. Baik, kita coba lihat contohnya ya. Ini contoh dari kelas diagram. Oke, pada contoh ini kita lihat di contoh ini di sini ada kelas pembeli, ada kelas pesan, bayar, detail penumpang dan juga jadwal serta detail penerbangan, detail harga. Oke, ini hanya contoh saja ya. Oke, contoh. Dan kalau dilihat di sini ada nama kelasnya, ada atribut, tapi di sini belum ada metode ya, metode ataupun prosedur. Mungkin ini hanya contoh saja. Nanti akan kita coba buatkan lebih detailnya dari apa yang sudah dibuatkan kemarin di pertemuan sebelumnya. Kita sudah membuatkan contoh sequence diagram gitu ya. Nah, dari contoh inilah nantinya akan kita buatkan sebelumnya kita buatkan contoh kelas diagram yang perbaikan kemarin ya, yaitu seperti pada contoh ini kemarin kita sudah buatkan sequence diagram yang lebih detail ya mengenai atau penyesuaian dengan kelas boundary. Kelas boundary itu ingat kemarin sudah dijelaskan adalah menjelaskan lebih ke tampilan, sedangkan entity itu adalah lebih ke entity-nya atau filenya, sedangkan control itu lebih ke proses logikanya gitu ya, atau fungsi yang ditanamkan di sana. Jadi nanti seperti misalnya mau fungsi untuk lihat jadwal, set, atau cek status login gitu ya, ditaruh di sana. Atau metode gitu ya. Ini ada beberapa kontrol kemarin kita buatkan. Oke, ada login, kontrol login, ada pembelian, tampilan, dan juga ada kontrol pembayaran dan juga halaman check out gitu ya. Nah, ini kita coba akan buatkan yang namanya kelasnya gitu ya. Berarti dari semua yang ada di sini, dari bentuk kelas boundary, control, serta entity itu kita buatkan ke dalam sequence gitu ya. Jadi lebih lengkap gitu. Oke. Sekarang kita coba buatkan Oke, kita buat langsung saja ya, kita buatkan kelas diagramnya ya. Caranya Anda nanti coba masuk ke modelnya di sini. Ini saya menggunakan Enterprise Architecture ya. Jadi silahkan nanti disesuaikan dengan yang lain.
Oke, baik. Ini saya menggunakan model. Nah, di sini saya buatkan package baru. Di sini sebenarnya saya udah buat kelas diagram, tapi kita buatkan kelas diagram baru ya, biar nanti Anda paham cara membuatnya. Namanya adalah kelas diagram. Oke. Oke, kelas diagram. Oke. Ini lihat saja view-nya adalah kelas. Oke. Nah, ini sudah terbentuk, ada kelas diagram sini. Nah, sekarang kita coba tambahkan diagramnya. Ini new diagram ya. Nah, ini kita diarahkan untuk membuat diagram baru. Kelas diagram tiket gitu aja kita buat ya. Oke, kita pilih kelas. Oke. Setelah itu maka akan ada lembar kerja kita di sini. Nah, di sini ada package, oke ya. Package yang kita gunakan, ada kelas, ada interface-nya gitu ya. Ada banyak di sini, ada table, signal, asosiasi. Nah, ini nanti yang kita gunakan. Nah, pada kesempatan ini kita buatkan dulu kelas diagram dari tiket gitu ya. Berarti kita harus lihat kemana nih? Kita harus sesuaikan dengan sequence-nya. Di sini ada pembeli melakukan apa nih? Buka aplikasi, oke ya. Berarti yang kita gambarkan pertama adalah di sini kelas untuk aplikasi etiketnya. Nah, di sini ada nanti menampilkan menu ini, menu pilihan. Berarti ini kita gambarkan juga. Jadi semua elemen yang ada di sini, yang di atas ini, itu kita gambarkan. Oke ya, oke sequence-nya. Ini elemennya kita gambarkan. Caranya kita masuk tadi ke kelas diagram. Oke ya. Pilih kelasnya. Kelas yang pertama adalah di sini namanya apa gitu. Namanya ini ya kita sesuaikan dengan yang tadi di sana gitu. Yang ada di sequence-nya. Oke, kita lihat di sequence-nya kemarin. Oke ya, di sequence-nya adalah aplikasi etiket. Berarti kita buatkan kelas dulu untuk aplikasi etiket. Oke ya, berarti di sini nama kelasnya adalah aplikasi etiket ya. Oke, nah sekarang tarik ke sini, nama sudah. Selain aplikasi etiket, apalagi yang ada? Ini dulu ya, kita nama-namanya dulu kita tambahkan ya. Nanti untuk atribut dan metodenya akan kita coba satu persatu. Nah, setelah itu lihat di sequence-nya. Oke, setelah aplikasi ada UI menu pilihan gitu ya. Ini ada UI menu pilihan. Oke, namanya kita samakan. Jadi kalau di sini namanya kelasnya adalah UI menu pilihan atau tampilan menu pilihan, ya kita buatkan nanti di kelas diagramnya itu adalah oke. Nah, buatkan UI menu pilihan gitu ya, atau interface menu pilihan. Oke, nggak apa-apa, langsung oke saja. Oke. Selanjutnya selain ini apa? Oke. Di sini kita bedakan. Nah, lanjut ke sequence-nya ada jadwal penerbangan. Nah, ini entitas ya. Jadwal penerbangan namanya kita copy ya. Berarti kita ke kelas diagram, kita buatkan kelas diagram, oke ya. Jadwal penerbangan. Nah, ini jadwal penerbangan ini sebagai apa nih? Oke ya. Ini tadi UI-nya, UI. Ini jadwal penerbangan adalah entitas. Oke ya, kita coba. Oke, kita lanjut. Tadi UI-nya sudah, jadwal penerbangan sudah. Sekarang kontrolnya kita coba. Ini kan namanya kontrol jawaban, kontrol jadwal gitu ya. Oke, ini kita copy aja. Ini hanya untuk mengcopy namanya saja ya. Kalau mau nanti langsung tulis juga nggak masalah. Oke, kelas. Di sini kelas kontrol jadwal. Oke ya. Nah, ini kontrolnya. Ini entitasnya. Oke ya. Selanjutnya kita lihat di sequence setelah kontrol jadwal ada kontrol beli tiket. Oke ya. Oke, ini saya ambil namanya saja dulu ya. Oke. Kita tambahkan ini kontrol juga. Oke. Oke. Ini sudah dibuatkan. Nah, selanjutnya ada UI login gitu ya. UI login. Oke. UI login. Kelas diagram kita buatkan UI itu berarti user interface-nya ya. Oke. Oke,
Oke, UI login. Selanjutnya UI login ada control login ya. Control login. Oke. Ini kita coba buat dulu. Control login. Oke, di control. Ini UI khusus tampilan ya. Ini khusus entity dan ini khusus untuk kontrol saya buat. Jadi supaya nggak bingung nantinya. Ada juga UI tampilan data. Oke. Kita ke kelas diagram. Tampilan sini ya. Oke. Satu lagi. Kontrol pembayaran. Oke. Satu lagi halaman checkout. Ke kelas ini pilih halaman ya, berarti sini ya. Oke. Oke. Berarti di sini entitas hanya satu ya. Coba kita lihat entitasnya ada berapa kemarin. Oke, UI. Oke. Oke, kayaknya di sini kemarin ada kekurangan ya. Di sini dia kan UI login gitu ya. Dia kan tampilkan login, setelah tampil dia akan memasukkan di sini ya. Si user akan melakukan login dengan masukkan username dan password gitu ya. Maka di sini ada cek login ke kontrol login. Setelah di kontrol login harusnya dia harus masuk ke data login gitu ya, atau si pembeli gitu ya. Nah, di sini kontrol loginnya berarti dia harusnya ke entity nih, di sini nih, salah nih, lupa nih. Di sini kita buatkan entity login saja ya, entity login atau entity untuk pembeli. Nah, oke ya. Ini lupa kemarin dia ngecek login, oke ya. Cek login kalau ada berarti tampil login, oke ya. Kalau ada tampil penumpang, oke ya. Tampilkan data, kalau tidak berarti dia ulang login lagi. Nah, setelah cek login harusnya di sini ada ini salah kemarin, harusnya di sini ada dia mendapatkan men-setting dulu setting login. Misal di sini setting login inilah untuk mengecek apakah username dan passwordnya sama gitu ya. Nah, cek login dia set dan dia nanti akan mendapatkan setelah di set. Oke, kalau sesuai nanti dia akan mendapatkan juga. Berarti di sini adalah get login. Get ini dia akan memberikan nilainya ke kontrol login apakah sesuai username dan passwordnya. Berarti kalau sesuai berarti nanti dia masuk ke tampilan penumpang. Kalau tidak berarti dia akan ke ulangi login seperti ini gitu ya, ke UI login. Oke, itu kemarin ada kelupaan ya, mohon maaf. Jadi ada login di sini, berarti kita tambahkan di sistem kelas diagramnya itu ada satu lagi yang namanya login gitu ya, entitas login. Oke, ini entitas ya, entitas. Nah, jadi ini adalah entitas yang sudah ada. Ini adalah UI-nya, user interface-nya atau tampilannya. Ini adalah entitasnya, sedangkan sini adalah kontrol semuanya. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Nanti penamaannya sesuaikan ya, sesuai dengan yang ada di use case yang Anda buat. Kalau dibuat use case-nya hanya, misal contohnya hanya di sini entitas penerbangan, ya udah di sini entitas penerbangan. Karena tadi sana jadwal penerbangan, jadi di sini saya buatkan jadwal penerbangan juga. Oke, sekarang kita lanjut membuatkan apa saja yang ada di dalam kelas ini. Ada atribut dan metode tadi gitu ya. Nah, ada beberapa seperti kontrol jadwal ini.
dia itu hanya mempunyai metode saja, dia tidak mempunyai atribut. Tapi kalau di tampilan itu pasti ada atributnya. Ada juga nanti di entitas itu pasti harus ada atribut ya kan. Seperti misalnya login berarti ada username, ada password gitu ya. Ada hak aksesnya gitu ya, ada email dan lain sebagainya. Jadwal penerbangan berarti ada hari, tanggal dan lain sebagainya gitu ya atributnya. Oke, kita coba buatkan. Oke, kita lanjut di aplikasi etiket, berarti secara otomatis strukturnya dia mempunyai apa saja nanti di aplikasinya. Berarti dia ada atribut nih. Aplikasi ini ketika misalnya kita buka pertama kali, berarti atributnya apa saja gitu ya. Oke, baik tadi di kelas diagram kita buat, kita isi atributnya. Nah, di aplikasi etiket ini kita lihat dari sequence-nya bahwa dia mempunyai, ini kan pembeli membuka aplikasi, setelah dibuka dia ada nih metode nih menampilkan menu. Nah, ini yang kita buatkan metodenya di aplikasi etiket. Berarti kita buatkan, berarti ingat kelas itu tadi ya, lihat di kelas bahwa mempunyai apa? Bisa ada nama kelas, atribut dan juga metode. Nah, sekarang kita lihat di penggambarannya bahwa di kelas di sequence-nya dia mempunyai metode menampilkan menu. Oke ya, ini menampilkan menu ada. Saya copy dulu. Oke. Kita ke kelas diagram tadi, tambahkan, klik kanan ya, klik kanan, tambahkan operasinya adalah operasi itu untuk menggambarkan metode, buatkan menampilkan menu, sifatnya apa nih, void atau apa dan lain sebagainya, silahkan dipilih nanti. Oke ya, di sini void atau sebagai metode, parameternya kalau dia mempunyai parameter bisa diisi, kalau tidak mempunyai parameter tidak usah diisi gitu ya. Misal parameternya adalah ID gitu ya, ID, tipe datanya char dan lain sebagainya. Oke, ini kita save dulu. Oke ya, berarti dia sudah ada apa nih? Sudah ada yang namanya metodenya. Nah, atributnya apa nih? Atribut daripada aplikasi etiket. Berarti atribut itu adalah semua struktur yang ada di dalamnya. Berarti ketika dibuka aplikasi etiket, ada apa saja nanti? Nah, di situ dijelaskan di sequence-nya, dia mempunyai UI menu pilihan dan juga nanti di sini ada login gitu ya. Ada login. Berarti bisa kita buatkan dia mempunyai ini aja dulu ya, menu pilihan. Nah, di sini kita gambarkan atributnya di sini di sequence class diagram. Kita masukkan atributnya. Ada sebuah pilihan aja ya, pilihan atau menu pilihan. Kalau kita buat menu kayaknya jelek gitu ya. Tipenya apa? Tipenya adalah dia ke UI menu pilihan ya. Oke ya. UI menu pilihan, artinya dia adalah atributnya itu. Oke, kita save. Nah, sudah terbentuk satu atribut gitu ya. Jadi tergantung daripada atribut yang ada. Nah, ini adalah untuk aplikasi etiketnya. Selanjutnya jadwal penerbangan. Nah, jadwal penerbangan ini adalah entitas ya, atau entity. Berarti jadwal ini lebih ke file nanti atau table gitu ya. Berarti di jadwal penerbangan ada apa saja. Misal atributnya apa saja nantinya. Ini bisa nanti disesuaikan ya. Atributnya misalnya apa nih? Atributnya adalah misal namanya ID jadwal gitu ya. ID jadwal. Tipenya apa? Misal karakter atau integer bisa dipilih gitu ya. Sifatnya private atau protect atau public silahkan gitu ya. Oke. Selain dari jadwal apa lagi? Selain jadwal misalnya ID jadwal, misalnya nama maskapai. Oke ya, nama maskapai. Oke. Tipe datanya misalnya pacar gitu ya. Char, oke. Save. Nah. Tadi tertimpa ya. Oke, tertimpa tadi ID jadwal gitu ya. Kita ulang lagi. Jadwal. Ini adalah integer. Misal, oke ya. Save, oke ya. New. Yang new ya. Jadi tekan new dulu, nanti baru buatkan di sini. Tadi ketimpa. Misalnya ini adalah nama maskapai. Oke, misal ya. Ini kan untuk jadwal gitu ya. Nama maskapai misalnya adalah char. Oke. Save, baru new lagi. Ini kan udah bertambah nih. Udah 2 ya. Misalnya nama maskapai, terus hari keberangkatan, namanya juga jadwal ya. Hari keberangkatan. Oke. Misal kita buatkan di sini hari itu adalah char aja ya. Oke. Save, new, tambahkan lagi misalnya jam keberangkatan gitu ya. Jam itu time ya.
ada timer di sini. Kita lihat. Oh, dia tidak ada time ya. Berarti kita buat short ini aja, byte aja atau double aja ya. Time itu misalnya itu karakter aja. Nanti di ininya kita setting lagi. Oke, dan new lagi dan lain-lain gitu ya. Dan lain-lain itu nanti silakan mau ditambahkan apa lagi. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya aja. Tulis. Oke. Nah, ini sudah ada nih atributnya. Oke ya. Jadi kalau di entitas itu hanya atribut saja, karena di entitas tidak ada di sini sebentar. Saya tarik dulu. Atribut saja, kita lihat di sequence-nya. Ini kan jadwal penerbangan, apa yang dilakukan tampilan ini? We get lihat jadwal gitu ya. Get lihat jadwal. Berarti nanti dia get lihat jadwal ke jadwal penerbangan. Berarti nanti di UI menu pilihan itu ada metode get lihat jadwal, oke ya. Berarti kita lihat sekarang. Sedangkan di jadwal penerbangan dia menyeting lihat jadwal ke kontrol jadwal. Berarti dari jadwal penerbangan nanti dia set lihat jadwal. Nah, ini kita masukkan. Oke. Tadi kemana? Ke kelas ini. Jadwal penerbangan dia ada operationnya adalah setting ya, lihat jadwal. Point, oke, save. Oke, jadi bentuknya seperti itu. Jadi ada metodenya adalah set lihat jadwal. Nah, aplikasi sudah, jadwal sudah. Sekarang kita lihat ke sequence-nya. UI menu pilihan. Di sini ada get lihat jadwal. UI menu pilihan ada get lihat jadwal. Oke, menampilkan menu. Ini memilih ya, milih dan lihat jadwal sini. Oke, nah berarti di sini nanti kita buatkan di menu UI pilihan itu ada get lihat jadwal ke sini ya. Oke, ini adalah metodenya. Oke, metode berarti caranya klik kanan, pilih operation. Oke, get lihat jadwal, save. Nah di UI menu pilihan ini berarti atributnya apa saja? Oke, atribut di menu pilihan ini berarti dia bisa melihat apa saja nantinya. Oke ya, kita lihat ke sequence-nya. Dia nanti menampilkan menu-menu. Berarti di sini ada menu-menu gitu ya. Dia juga nanti ada pilih pembelian dan lihat jadwal. Oke ya, berarti di sini ada menu, ada pembelian, ada lihat jadwal juga nantinya. Berarti di sini di atributnya ini berarti tampilan menu ya. Oke, kita tambahkan di sini atributnya, atribut. Oke, kita klik dulu di luar. Oke, atributnya adalah menu. Oke, menu-menu. Oke ya, menu-menunya itu nanti bisa dideskripsikan lagi sebenarnya. Menu pilihan ya. Menunya itu apa saja sebenarnya sudah ada tadi, menu pembelian ya. Pembelian ada lagi. Oke, ini kita tambahkan. Selain pembelian apalagi tadi? Lihat jadwal. Oke ya, new. Lihat jadwal. Oke, itu atributnya. Ada jadwal gitu aja ya. Jadwal, save. Ini menu, boleh menu sih nggak masalah sih sebenarnya, cuman oke, kita buatkan menu saja. Nah, sudah tampil seperti ini, bahwa di UI-nya ini ada jadwal, ada menu pembelian. Nanti setelah dari menu pembelian dia ada login ya. Kita lihat. Oke, kita lihat di sequence-nya. Nah, get lihat jadwal, tampilkan list lihat jadwal. Oke, beli tiket penerbangan. Ini get tadi ya, ke jadwal penerbangan, get lihat jadwal sudah kita buatkan. Sekarang kontrol jadwal. Di sini ada kontrol jadwal, dia apa? Metodenya tampil jadwal penerbangan. Oke, kita gambarkan lagi.
Oke. Oke, kontrol jadwal ini mempunyai metode, dia hanya metode saja. Oke ya, dia hanya metode saja nggak masalah. Yaitu metodenya adalah tampil jadwal penerbangan. Oke. Nah, ini sudah kita gambarkan seperti ini. Nanti semuanya buatkan seperti itu. Jadi setiap kelasnya itu isi sesuai dengan metode yang ada gitu ya, atau perintah yang ada di garisnya ini, di garis sequence ini. Oke, ini tadi ke kontrol jadwal kita udah set gitu ya. Dari mana jadwal penerbangan? Berarti tadi di jadwal penerbangan. Oke ya, jadwal penerbangan sudah kita buatkan set lihat jadwal ke sini, kontrol. Oke ya, kita lanjut. Dari kontrol jadwal tampil jadwal penerbangan. Nah, baru nanti pembeli melakukan beli tiket penerbangan kemana nih? Dari UI menu ke kontrol beli tiket di sini nih. Berarti UI menu pilihan itu ada cek status. Oke ya, ini cek status ini. Di mana nih? Cek status ini dari mana? Dari UI menu pilihan. Berarti di UI menu pilihan. UI menu pilihan mana? Ini kita tambahkan operasinya adalah operasinya cek status login. Save. Oke. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, kita coba gambarkan, hubungkan gitu ya. Ini nanti semuanya dibuatkan sampai nanti habis gitu ya. Oke. Kita lihat lagi sequence-nya. Tadi UI menu pilihan, cek status login ke sini, kontrol beli tiket, masuk ada tampilkan login. Nah, kontrol beli tiket ada tampilkan login. Nah, sini kita buatkan tampilkan login di kontrol beli tiket. Oke ya. Kontrol beli tiket. Kontrol beli tiket. Nah, ini. Apa nih tadi? Operation ya. Operasi atau metode. Oke. Save. Close. Nah, semuanya buat seperti itu. Nanti baru kita gambarkan dengan asosiasi. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sequence. Dia tampilkan login ke kontrol beli tiket tadi adalah cek status login. Oke ya. Nah, dari kontrol beli tiket ada tampilkan login. Baru setelah itu masuk ke UI login. Nah, di sini di UI login ada cek login lagi. Nah, ini kita buatkan cek login. Oke. Oke. Kita gambarkan. Cek login itu ada UI ya. UI login tadi. Oke, operasinya buatkan. Cek login. Save. Nah, di tampilan UI login itu biasanya apa? Tampilan login itu ada atribut. Oke ya. Atributnya di sini nggak dijelaskan sebenarnya di sequence. Oke ya, tapi kita jelaskan di penggambaran kelasnya. Jadi apa-apa yang kurang atributnya itu dilengkapi gitu ya. Di kelas diagram. Misal di UI login ini berarti atributnya apa saja? Atributnya yang pasti adalah ada username. Oke ya. Kan ada itu tuh kalau misal kita ingin login masukkan username kan. Oke, selanjutnya apa lagi? New password. Betul ya, jadi kita masukkan password nanti. Passwordnya itu bisa karakter. Oke. Nah, jadi nanti di UI-nya itu ada atributnya apa saja? Ada password dan juga ada username. Dan dia akan nanti melakukan cek login gitu. Oke, dia melakukan cek login kemana? Kita lihat di kelas diagramnya, sequence-nya. Tadi kan UI login, oke ya. Ke cek login, dan tadi ke login, set login, dan setelah di set login, dari login ini masuklah get login gitu ya. Kemana? Ke kontrol login gitu ya. Berarti ini get login ke kontrol login. Berarti metodenya ini ada di mana? Metodenya ini adalah dari panah dari login. Berarti ini adalah kita gambarkan nanti di login. Oke ya. Ini operasinya adalah get login. Nah, di tabel login pasti ada apa saja. Nah, ini nanti berbicara entitas. Berarti ini kita lengkapin lagi. Apanya yang kita lengkapin? Atributnya apa saja di login itu, gitu ya. Berarti login itu nanti ada apa? Oke, atributnya. Misalnya ini kalau kita ingin buat table nantinya ada ID login gitu ya. ID pengguna atau apalah gitu. Oke, kita buatkan ID pengguna aja. Oke. Tiba-tiba integer, oke. Setelah itu ada apa lagi? Nama misalnya kan. Nama
char. Oke ya, save. Setelah nama apa lagi? ID-nya tadi ketimpa ya. Ini kita ganti dulu lah. ID pengguna. Oke ya, save. Oke, new. Terus nama gitu ya. Nama karakter. Save. New. Misal alamat ya. Save. Misal apa lagi? Username atau email lah, email gitu ya. Email dulu lah. Oke. Save. New misalnya username. Oke ya. Di sini char. Save. New password. Oke. Pacar. Oke, save. Oke, dan seterusnya. Ya, oke, sesuai dengan ini nanti ya, yang kita buat. Nanti tinggal dilengkapin saja. Dan seterusnya ini di bawah ya. Kenapa jadi atasnya? Saya hapus dulu lah. Delete. Oops. Oke, kita tambahkan setelah username ada tambah new. Nah, gitu. Dan seterusnya. Oke. Dia karena D ya. Oke, nggak masalah. Oke, nggak masalah ya. Nanti ini line-line aja, kita buat line-line aja. Line-line lainnya. Oke. Lainnya juga. Oke lah. Ini maksudnya ini nanti lanjut aja gitu ya. Oke, ini kita hapus saja biar nggak aneh di sini. Oke, sementara ini aja misalnya contoh gitu ya, login. Oke, baik, atribut login sudah. Selanjutnya kita lihat. Setelah itu cek login, set login. Nah, tampillah ke sini. Oke ya. Tampil ke UI tampilan. Oke, berarti ini ada tampil form penumpang. Nanti buatkan di situ atributnya. Oke, itu saja mungkin mengenai atribut. Nanti silakan Anda lanjut untuk atribut yang lainnya di sini. Kontrol pembayaran dan lain sebagainya. Oke, kita coba tes dulu. Oke, baik, kita coba buatkan asosiasinya ya, atau garis-garisnya. Ini tadi aplikasi etiket, dia mempunyai apa tadi? Di dalamnya ada menu-menu gitu ya. Ini kita geser-geser dulu biar lebih enak gambarnya. Kita perkecil aja. Oke ya. Oke, ini mempunyai menu pilihan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ke asosiasinya. Oke ya. Tadi ada beberapa asosiasinya gitu ya. Ada generalisasi, oke, relasi kelas makna generalisasi. Jadi ada penurunan sifat nantinya induk dan anaks. Ada juga agregasi, relasi antar kelas dengan makna semua bagian gitu ya. Semua bagian. Jadi artinya bagian daripada kelas itu dia mempunyai dia tidak bisa diapa-apain kalau tidak melalui bagian tertentu gitu ya. Contoh, ini adalah ada semua dan bagian, artinya seperti ini. Ini ada aplikasi tiket. Ini UI menu pilihan ini nggak bisa muncul kalau tidak ada di sini gitu ya. Berarti ini agregasi ke sini nantinya. Oke ya. Oke, kita coba buatkan. Ini kita tarik. Nah, berarti ini kata-katanya apa kita buat? Aplikasi etiket di sini memiliki, oke ya. Oke ya, memiliki. Oke. Bahwa aplikasi etiket memiliki UI menu pilihan. Nah, dari UI menu pilihan kita lihatkan sequence-nya. Oke. Ini UI menu pilihan ada ke jadwal penerbangan ya, get jadwal penerbangan. Berarti nanti buatkan dia ke entitas jadwal penerbangan. Berarti di sini kita gambarkan jadwal penerbangan ini ya. UI pilihan mempunyai ini hubungan biasa saja. Oke ya, berarti ini saja. Oke. Ini. Oke, ini nanti kata-katanya apa kita buatkan, bisa dengan contoh seperti yang saya buatkan. Dia kalau dia ke ini mengakses gitu ya. Jadi kalau ke ini kebetulan saya buatkan ini adalah semuanya entitas, jadi mengakses saja. Jadi coba kita konsepkan seperti itu. Berarti ini kita buatkan kata-katanya mengakses, artinya dia masuk ke dalam
entitas. Oke. Nah, oke. Nah, selanjutnya dari jadwal penerbangan dia mengakses ke sini. Oke, kita lihat sequence-nya. Oke, dari situ nanti ada dari jadwal penerbangan set lihat jadwal, ada kontrol jadwal gitu ya. Berarti dia nanti ke kontrol jadwal di sini. Asosiasi biasa aja. Oke, nah seperti itu. Oke. Nah, dari kontrol jadwal kita lihat kan. Oke, dia nanti akan adakan cek kontrol beli tiket. Oke, tampil ke UI sini. Oke, dari penumpang melakukan apalagi beli tiket. Oke ya, beli tiket penerbangan di sini. Lanjut berarti dari penumpang dia melakukan login gitu ya. Login juga. Login setelah ada aplikasi ini. Berarti nanti kita gambarkan login ya. Berarti secara otomatis di UML kita ini, oke, di kelas diagramnya kan ada login ya. Berarti nanti dia mengecek penerbangan doang. Nanti setelah itu baru login. Oke. Nah, di menu ini, oke ya, di aplikasi etiket ini ada login. Berarti kita buatkan login ini adalah agregasi atau bagian daripada aplikasi gitu ya. Berarti ini kita geser dikit. Oke, biar bagus. Oke. Nah, ini ke sini. Nah, di sini berarti kita buat kata-katanya memiliki. Oke. Nah, UI login ini ngapain saja di sini? Kita lihat. UI login di sini dia mengecek login kemana? Ke kontrol login dan setnya ke login. Oke ya, berarti kita tambahkan di sini. Oke, UI login set ke kontrol login. Oke, ini ya. Oke. Oke. Sini. Di sini melakukan aja ya kata-katanya ya. Atau mengecek lah. Kata kerja, mengecek atau mengontrol atau melakukan boleh. Oke, di sini juga nanti UI login masuk ke kontrol. Oke, biasa dia melakukan kontrol. Oke. Nah, dari sini nanti dari kontrol itu tadi ke login sini. Berarti untuk mengecek apakah benar username dan passwordnya, berarti ini adalah mengakses gitu. Terus salah, mengaksesnya tulisnya di name. Oke. Nah, seperti itu. Nah, oke. Jadi begitu, nanti silakan buatkan nanti relasinya untuk semuanya. Oke ya, nanti akan silakan Anda lanjut lengkapi gitu ya di pembelajaran ini. Ini cara membuatkan kelas diagram. Intinya adalah kalau kelas diagram itu berarti dari kelas boundary, kelas control, dan juga kelas entity di situ dibuatkan. Nah, setelah dibuatkan nanti kelas ini, barulah kita buatkan yang namanya kelas model. Kelas model itu adalah untuk nanti hanya entitas saja. Gitu, contoh sederhana di pembuatan saya di sini. Ini misalnya saya sudah buatkan ini semuanya sudah saya buatkan adalah kelas diagram untuk inilah sistem informasi akademik gitu ya. Saya sudah membuatkan gambarannya. Ini kontrol, ini boundary. Kalau yang ini warna ini adalah untuk nih, ini untuk entitas, ini untuk kontrol, sedangkan inilah untuk UI. Oke ya, user interface. Nah, semuanya sudah saya gambarkan. Setelah saya gambarkan, maka nanti saya buatkanlah untuk IRD-nya atau untuk model datanya. Nah, model datanya ini dari mana, Pak? Model datanya ini nanti yang kita ambil dari ini model data, berarti ini hanya menggambarkan entitas saja, entitas gitu ya. Jadi nanti berbentuk tabel dia. Nah, entitas ini diambil dari mana, Pak? Dari kelas diagram tadi yang sudah jadi, oke ya. Ini kelas diagram misalnya yang sudah jadi, ini diambillah hanya entitasnya. Jadi nanti untuk menggambarkan database hanya entitas yang kita tarik gitu. Jadi dari kelas diagram yang terbentuk dibuatlah data model atau IRD, nanti sifatnya seperti itu ya. Oke, nah, nanti dari entity inilah yang digabungkan menjadi data model. Oke ya, itu nanti akan kita coba. Oke, kita lanjut ke yang item ke-6, yaitu komponen diagram.
Nah, kalau komponen diagram ini merepresentasikan dunia real item, yaitu komponen softwarenya apa saja gitu ya, diakses melalui interface-nya seperti apa gitu ya, relasinya seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan komponen. Contoh kita lihat di sini ada tujuannya dari komponen diagram, yaitu adalah untuk menunjukkan hubungan antar berbagai komponen dari suatu sistem. Jadi dari sistem luar dan juga di dalam gitu ya. Luar itu adalah pengguna, ke sistemnya seperti apa hubungannya. Nah, hubungan itu ada yang namanya komponennya diwakili oleh logis, itu adalah komponen bisnisnya atau alur bisnisnya, ada komponen proses gitu ya, dan juga fisik gitu ya. Fisik ini seperti misalnya komponen-komponen yang digunakan, seperti misalnya apakah menggunakan pemrograman Java-nya gitu ya, komponen Cobra-nya, Net, dan lain sebagainya. Nah, oke, kita lihat, dan juga di sini berisikan komponen dalam terbuka. Kita lihat saja ke contohnya. Oke ya. Oke. Diagram komponen digambarkan dengan beberapa cara, memodelkan kode sumber, source-nya juga bisa, filenya, base data, dan juga memodelkan sistem yang dapat disesuaikan adaptasi. Nah, ini seperti ini. Nah, contoh komponennya di sini kita menggunakan ada Java, ada etiket gitu ya. Jadwal.java ini artinya lah dari menu dari source-nya ya. Di sini kan tadi ada bisa source-nya juga gitu codingannya. Ini adalah dari codingannya, berarti dibuat dengan menggunakan Java. Etiket exe inilah aplikasinya gitu ya. Oke, pemesanan Java ini adalah proses bisnisnya gitu ya. Loginnya juga ini bentuk Java-nya, pembayarannya bisa metode pembayaran sini, dan ada penumpang ini ya, penumpang jasa. Jadi ini bentuk komponen yang digambarkannya. Jadi bisa dari proses bisnis, elemen luarnya, atau misalnya seperti pengguna gitu ya, atau bisa juga sebagai struktur daripada sistem yang dibuat. Misal seperti di sini ada seperti pemesanan, login, nah, gitu ya. Ini pembayaran, inilah sebagai proses bisnis. Nah, ini etiket, inilah aplikasinya gitu ya, exe-nya gitu. Nah, digambarkan seperti itu. Itu contoh komponen ya. Oke, kita lanjut dengan deploy diagram. Kalau deploy diagram inilah bagaimana mendeployment-nya. Seperti apa? Oke ya, konfigurasi pemrosesan waktu proses atau runtime dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jadi ini menggambarkan secara utuh seperti apa proses, misalnya kalau kita buatkan nanti pemesanan tiket itu, berarti apa? Kita butuh yang namanya server gitu ya. Kita butuh yang namanya hosting, domain gitu ya. Nah, servernya itu seperti apa? Cara sistemnya seperti apa? Apakah client server atau seperti apa? Nah, itu kita gambarkan nantinya. Oke, kita lihat di sini. Oke, nah seperti ini, lihat. Deployment diagram adalah diagram menunjukkan tadi konfigurasi dan dari node-node pemrosesan waktu proses atau runtime, dan juga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Tadi komponennya sudah kita katakan ya, saya sebutkan, yaitu bisa misalnya seperti server, database, dan lain sebagainya. Deployment diagram umumnya mengandung node, oke ya, digambarkan dengan balok, oke ya. Ketergantungan pada hubungan asosiasi yang digambarkan dengan garis solid dan node ke node, oke. Jadi ada hubungan juga node ke node ya. Seperti ini beberapa cara penamaan pada node, oke ya. Ada kios, penjualan, oke ya. Deploy, ini penamanya saja server gitu ya. Nah, setelah itu baru dibuatkanlah asosiasi, oke, ini hubungannya. Kios, nih kiosnya dia akan melakukan apa? Merequest ke server nih. Nanti di server itu ada masuk ke konsul dan juga ke RAID-nya gitu ya. Oke, ini contohnya. Oke. Kita lihat contoh untuk deploy diagram pemesanan tiket yang ini ya, yang kita buatkan gitu ya. Nah, contohnya di sini, ini device web servernya, dia menggunakan XAMPP, ini device server MySQL gitu ya. Jadi di sini ada JDBC-nya untuk koneksi ke dalam servernya atau ke dalam MySQL-nya. Ini aplikasi webnya, ada browser, bisa menggunakan browser, ada konsep JavaScript di sini, dan ini menggunakan HTTP request. Jadi contohnya adalah ini adalah klien, oke ya. Ini klien atau dari sisi pengguna nanti membuka di browser, oke ya, dan dijalankan dengan di sini ada perintah PHP dan lain sebagainya. JavaScript ini artinya adalah codingan yang ditanamkan gitu ya. Jadi komponen-komponennya ini ada browser, ada Java-nya dari sisi codingan, ada juga JavaScript. Nah, ini dibungkus, ini menjadi sebuah device, aplikasi gitu ya. Nah, dari aplikasi inilah nanti akan berhubungan kemana? Ke server. Di servernya itu dia mempunyai XAMPP atau untuk kontrol servernya gitu ya, hostingnya. Dari nanti XAMPP-nya ini dia akan memanggil JDBC-nya ke
MySQL nantinya. Ini database server. Ini web server dengan database server beda ya. Oke, kalau web server lebih ke tempat keseluruhan file-filenya, sedangkan database server adalah hanya database-nya saja. Ini dia akan memanggil atau mengkoneksikan ke dalam database. Nah, inilah komponennya. Jadi sistemnya adalah client server antara pengguna dengan server gitu ya, yang akan dibangun di dalam tiket ini. Oke, di sini ada istilah JDBC ya, atau Java Database Connection gitu ya. Ini artinya dari sini XAMPP dia akan memanggil Java Development Connection-nya ke MySQL gitu ya. Jadi ini mengkoneksikan ke MySQL-nya, sedangkan HTTP ini artinya adalah kita request gitu ya. Kita request menggunakan aplikasi ini ke servernya. Oke, mungkin itu saja untuk deploy diagram. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap ikutin Golan Education, dan jangan lupa bagi yang merasa ini bermanfaat, silahkan di subscribe ya, di tombol di bawah. Jangan lupa loncengnya supaya update pengetahuan-pengetahuan baru untuk Anda. Oke, tetap semangat dalam belajarnya. Saya akhiri. Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih.